Ya Boci, ucap Taehyung saat panggilan di ponselnya terhubung. Di mana YN aku ingin bicara, tanya Min saksi seberang. Tidaklah Boci, dia demam lagi, balas Taehyung. Banyak hal yang kami bicarakan, balas Min Seok. Jadi bagaimana, Jaehyun apa tidak akan membawa Yeon pergi kan? Taehyung sudah merasa was-was. Apa dia orang yang bisa dipercaya? Aku bisa menjamin hal itu. Jaehyun apa benar-benar tidak akan membawa Yeon pergi kan? Taehyung kembali memastikan. Senyum Taehyung mengembang sempurna. Tentu datanglah sesuka hati ya Boci. Baiklah kalau begitu, akan segera aku akhiri pembicaraan ini. Aku menyayangi kalian. Taehyung berikan itu padaku. Aku juga ingin membantumu, kata Sien. Karena Taehyung dengan sengaja menyembunyikan botol bubuk merica di belakang punggungnya. Lagi berupaya itu meminta Taehyung untuk mengolahnya sebagai menu sarapan mereka. Taehyung sudah berencana melakukan semua dengan cepat sebelum Yeon bangun. Karena tak ingin gadis itu ikut turun tangan dan berakhir menghancurkan segalanya. Namun ternyata Yeon bangun sebelum Taehyung memulai apapun. Kau yakin Taehyung sekarang mencicipi itu? Ini sudah pas Yena. Sepertinya lidahmu belum pulih setelah jatuh sakit kemarin. Itu sebabnya makanan yang kau cicipi terasa lebih hambar. Tunggu, jika Taehyung saat melihat Yena hampir beranjak. Gadis itu menurut melihat Taehyung tengah mengambil sebuah sendok kecil. Aku perlu memastikannya. Kali ini kau tidak salah memasukkan garam lagi kan? Tak lama setelah Yeon pergi mengantarkan kopi untuk Min Seok, gadis itu sudah kembali dengan nampan yang telah kosong. Aku di sini saja untuk membantumu. Tolak Yeon sakit. Taehyung sibuk membuat minuman coklat hangat untuknya. Gadis membuka tutupan sup yang sudah hampir matang. Warna supnya jelek sekali, tapi rasanya enak. Ucap Yeon setelah sedikit mencicipi. Pagi ini cuaca cukup dingin, jadi akan lebih baik jika sarapan menggunakan sup dengan rasa sedikit pedas. Yeon meraih botol cabai bubuk, memasukkan isinya ke dalam panci, dan mengaduknya dengan rata. Seketika sup itu berubah warna menjadi merah menyala. Cantiknya. Yena, coklat hangat. Astaga, apa yang terjadi pada supnya? Ternyata Hyung kaget. Apa yang sudah kau tambahkan di dalam sini? Bubuk cabai, pasien tanpa rasa bersalah. Cuaca pagi ini sedang dingin. Sup ini akan membantu menghangatkan tubuh kita. Ini pasti akan menjadi pedas sekali, ucap Taehyung merasa ngeri. Benarkah? Tanya gadis itu tak lantas percaya. Yeon menyendok sedikit kuah sup dan mencicipinya.
Aboji pasti tidak akan menyukai masakan ini, ucap Yan merasa khawatir. Melihat raut menyesal Yan, Taehyung hanya bisa menghela nafas. Jangan khawatir, Aboji sangat menyukai makanan pedas, hiburnya. Taehyung datang dari arah dapur, menarik mangkok sup milik Yan dan menggantinya dengan sepiring omelet. Kau makan itu saja, ucapnya. Taehyung memperhatikan Min Seok yang mulai menyuapkan sup itu ke dalam mulut. Setelah tadi sempat mengendusnya. Mengapa supnya? Aboji, sup ini Yan buatkan spesial untukmu. Bagaimana rasanya? Enak? Setelah Taehyung mengetahui Min Seok akan segera protes. Lelaki berbahaya itu mengenyit dan hampir tersedak. Yan yang membuatnya, tanya Min Seok setelah meminum airnya. Tidak, Aboji. Aku hanya membantu Taehyung menambahkan bubuk cabenya. Apa itu terlalu pedas? Tanya Yan dengan raut khawatir. Tidak, ini sudah pas, sangat enak, puji Min Seok membuat Taehyung terkekeh pelan. Kalau begitu Aboji harus menghabiskan supnya, seru Taehyung sangat senang mendengar itu. Ia segera menuang banyak-banyak sup ke mangkok milik Min Seok, tanpa peduli wajah menderita lelaki berbahaya itu. Jaehyung, panggil Jungkook Leri, naik ke atas ranjang rawat Jaehyun dan melingkarkan tangannya ke pinggang gadis itu ketika mengetahui ternyata tulang yang lainnya itu tidak tidur, melainkan sengaja mengacukannya. Aku tidak mau bicara dengan opa sebelum permintaanku dipenuhi, bahas gadis itu. Jungkook menghela nafasnya yang terasa berat. Pikirkan kesehatanmu, Jaehyun. Jika keadaanmu semakin membaik, aku berjanji akan segera membawamu pulang. Jika kemarin Jaehyun berniat membatalkan pernikahan mereka, kali ini gadis itu merajuk karena meminta keluar dari rumah sakit. Bicaralah dengan dokter, apa susahnya? Aku sudah bosan di sini, aku ingin pulang, putus Jaehyun kesal. Jaehyun membalikkan posisinya, kini mereka saling berhadapan. Tangan gadis itu juga mulai terurun memeluk pinggang Jungkook. Aku tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang aku miliki, ucap Jaehyun lirih. Tidak sama sekali, cukup meraih dagu Jaehyun di sana. Menghapus jarak mereka, kedua bibir dua insan itu terpaku dengan lembut. Aku ingin kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Aku membutuhkanmu, tidak ingin kau datang sebentar kemudian pergi terlalu lama. Aku ingin merasakan dekapan hangatmu, menghirup aroma tubuhmu kapanpun aku mau. Bisakah aku mewujudkannya, opa? Tanya Jaehyun setelah mereka berakhir. Aku akan menemui Jaehyun. Taehyung menggeleng tak setuju. Demammu bahkan baru turun tadi pagi. Apakah sakit begitu menyenangkan bagimu? Hingga ketika hampir sembuh, kau kembali ingin jatuh sakit. Yan mendengus kesal mendengar tuduhan sang tunangan. Ada Jiun bersamaku. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi, putus Taehyung pada akhirnya. Lelaki itu tengah sibuk bergelut dengan bekas-bekas perusahaan di ruang kerjanya. Ketika Yan datang berniat untuk pamit, namun sebetulnya Taehyung menanggapi lain. Aku bisa menunggumu, bahas Taehyung menggandeng tangan Yan yang kini hanya bisa pasrah mengikuti langkahnya. Aku meninggalkan posaku di dalam mobil. Serta yang ketika ia dan Yan berjalan di sepanjang lorong rumah sakit. Aku akan
akan kembali untuk mengambilnya. Kau duluan saja. Nanti aku akan menghubungimu untuk menanyakan letak kamar Chung Jaehyun. Lanjut Taehyung. Ian sekarang mencoba merawat Jaehyun. Ia ragu saat untuk membuka pintunya, tapi tidak mungkin kembali pulang setelah sudah sampai di sini. Perlahan Ian memutar gagang pintunya, dan seketika menarik perhatian dua orang lainnya di dalam sana. Sangat baik Uni, jawab Jaehyun dengan raut bahagia. Kesitu kemudian mengambil alih mangkuk bubur di tangan Jungkook. Aku bisa makan sendiri, kalian berdua pergilah untuk bicara, tetehnya. Ia selesaikan semuanya dengan baik, aku sangat mempercayaimu. Balas Jaehyun sebelum Jungkook menggandeng tangan Ian untuk membawanya keluar menuju suatu tempat. Ia dan Jungkook berada di taman rumah sakit sekarang. Jungkook sengaja memilih tempat yang agak sepi hingga terasa nyaman untuk saling bicara satu sama lain. Ian mengetuk kakinya pada rumput taman dengan bosan, menunggu Jungkook untuk bicara. Maaf, hanya kata itu yang terucap dari bibir Jungkook. Ian memejamkan kedua matanya dan mengeluarkan nafas. Kau menceritakan masalah ini pada Jaehyun? Mengapa kau? Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Gumam Ian penuh rasa sesal. Aku sudah menjelaskan semua dan aku pikir Jaehyun bisa mengerti, balas Jungkook. Iya, Jaehyun terlihat begitu tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi itu membuatku semakin merasa bersalah, ucap Ian. Kita tidak seharusnya membahas Jaehyun di sini. Dia sudah baik-baik saja sekarang, ucap Jungkook membuat dia mendesah lelah. Aku begitu takut kehilanganmu sampai. Selama ini kau berusaha melawan kepercayaanku, membuatku merasa aku akan baik-baik saja dan tidak membutuhkan orang lain selama ada aku di sisiku. Kepala Ian menunduk, gadis itu sudah hampir menangis. Kau membuatku tampak seperti orang bodoh, mengharapkanmu. Sampai kapanpun itu akan tetap menjadi harapan bagiku, memilih diri. Aku mohon bertahanlah. Jangan pernah berpikir untuk berhenti, Yena. Pinta cukup memohon. Kau gila Jungkook. Di sisi N, air mata gadis itu sudah jatuh mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Jangan menyiksa perasaanku terus-menerus seperti ini. Karena aku sudah merasa kehilangan semua perasaan ini. Tidak bisa dipungkiri, selain Jaehyun, aku juga mencintaimu. Cukup mengakui. Ian menggeleng pelan. Lupakan, berhentilah menjadi egois. Tidak seharusnya lelaki ini membuat Ian menjadi ragu bahwa jika Ian mengatakan ia mampu melupakan Jungkook secepat ini, Kas itu hanya lebih pandai menyembunyikan apa yang tengah ia rasakan. Ian menatap kedua mata Jungkook dalam, cukup untuk mendapatkan jawaban yang cukup mau. Namun Jungkook tak akan pernah puas sebelum mendengar jawaban itu langsung dari bibir Ian sendiri. Kehidupan barumu akan segera dimulai. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Kau harus membuat Jaehyun merasa bahagia. Ian terasa lirih, tak menyangka hubungan mereka harus berakhir. Padahal dulu ia percaya Jungkook adalah seseorang yang sengaja Tuhan kirimkan untuknya.